Saya dan Dara saling mencintai. Dan kami sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dipisahkan. Jadi saya minta sama kamu, jauhi dia. Jadi, Dara nyembunyiin video itu. Rahasia itu masih disimpan baik-baik oleh Dara. Itu artinya, Dara masih sayang sama gue. Dan takut kalau gue sampai di penjara. Kenapa diem, Pak? Atau jangan-jangan Bapak sudah mengancam Mbak Dara, makanya dia takut menyebarkan video itu. Reno. Enggak. Saya tidak mengancam Dara. Tapi saya tahu, Dara itu tidak mungkin rela kalau saya sampai di penjara. Itu alasannya. Kenapa Mbak Dara nggak mau Pamiko masuk penjara? Padahal jelas, Pamiko itu bersalah. Kamu mau tahu alasannya? Ya? Iya. Kamu siap mendengar ini? Iya, Pak. Karena Dara sangat mencintai saya. Jadi Dara tidak rela kalau sampai saya, orang yang paling Dara cintai dalam hidupnya, sampai masuk penjara, Reno. Harusnya kamu sadar. Dan saya yakin, selama ini kamu pasti merasa kalau saya dan Dara itu ada sesuatu yang spesial. Dan sekarang saya kasih tahu sama kamu. Saya dan Dara saling mencintai. Dan kami sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dipisahkan. Jadi saya minta sama kamu, jauhi dia. Kalian serius banget? Ini ada apa ya? Nggak ada apa-apa, Tania. Nggak ada apa-apa. Ya udah kalau gitu kita balik ke ruang rawat. Pak, jujur, Pak. Aku kecewa dengan sikap Papa. Harusnya Papa langsung seret Kamiko ke kantor polisi. Papa masih ingat kan dengan sikap Papa ke Alia dulu? Bahkan setelah Alia sudah dinyatakan tidak bersalah, Papa tetap bersikap dingin sama dia. Nah sekarang sama Kamiko, Papa akan biarin begitu aja. Menurut Papa ini adil buat Alia. Ini semua nggak gampang buat Papa, Dev. Nggak gampang. Kamu bayangin, Dev. Wanita yang Papa cintai, Papa sayangi, harus berakhir hidupnya di tangan anak Papa sendiri. Hancur perasaan Papa, Dev. Hancur, kecewa, marah. Papa nggak habis pikir dengan semua ini. Gak kebayang sama Papa, Devan. Devan, sebagai seorang ayah, Papa nggak tega menyeret Miko langsung ke kantor polisi, sementara dia masih sakit seperti tadi, Devan. Sebentar lagi, kamu akan menjadi seorang ayah. Mungkin kamu akan ngerti perasaan Papa sekarang.
walaupun Papa Miko gak pernah sayang sama aku, Papa Miko kan papa kandung aku. Nisa? Hei, ngapain senyum-senyum? Oh, gak apa-apa teh. Nis, lihat deh, itu ada sepeda. Sewa sepeda tandem. Oh, sepedanya disewa, Nis. Kita bisa berduaan di situ. Mau teh? Kayaknya seru deh. Ayo, yuk. Ini udah selesai kan? Udah ya, teteh buang aja kan, kita susah pakai sepeda. Iya teh. Ih, ada banyak pilihan itu. Wah, yang mana ya? Kok lucu-lucu banget ya sepedanya? Mas, Ya, Bu. kita mau sewa ya. Boleh merah, boleh tengah, boleh yang ini, Bu. Mobil yang mana? Bisa mau yang mana? Iya. Ini aja kali ya, lebih enak. Yang mana yang merah ini? Nggak yang tengah aja? Ini kayaknya modelnya lucu gitu. Iya sih teh, tapi kayaknya ketinggian deh, lebih enak ini. Pilih sakit. Yang merah aja ya deh, ini aja deh. Yang merah ini. Biar saya siapkan dulu ya, Bu. Iya. Oh, ini jadi depan belakang bisa goes ya? Bisa banget, Ibu. Bisa banget. Hati-hati, Bu. Iya. Ih. Hati-hati, Bu. Iya. Bisa. Ayo. Itu high heelsnya nggak ganggu teh, bisa nggak? Iya. Jelasnya ganggu banget ini mah. Lu copot aja tuh. Ya Allah. Hati-hati ya, Bu. Iya, kita gantung ke sini aja. Dah. Bisa. Oke, Ya, Nisa naik ya. Nisa naik. Ya. Dah. Hati ya. Nisa ingat kita harus kompak. Oke. Harus kompak. Doain ya, Mas. Doain. Oke, 1, 2, 3. Iya. Aduh Nisa. Iya. Dikit lagi. Iya. Nis. Ya teh. Nisa capek nggak? Ya teh capek. Ya ampun, ini keringetan begini adik teteh teh. Tapi seru kan? Seru banget. Kita cari minum aja yuk. Ayo, aus. Haus ya? Ayo tuh, dorong lagi. Ayo, semangat. 1, 2, 3. Iya. Berat, Devan. Berat semua ini buat Papa, Devan. Maafin aku ya, Pak. Harusnya aku nggak menekan Papa seperti itu. Tapi... Papa kenapa, Pak? Nafas Papa sesak, Devan. Minum obat ya, Pak. Maafin aku ya, Pak. Aku udah keterlaluan sama Papa. Harusnya aku nggak menekan Papa seperti itu, Pak. Gak apa-apa, Devan. Ini semua bukan salah kamu. Yang kamu bilang itu semuanya benar. Papa yang harusnya minta maaf. Papa janji, Devan. Begitu Alia kembali, Papa akan minta maaf langsung kepada Alia. Atas sikap Papa yang selama ini begitu dingin kepada Alia. Papa janji. Kasih ya, Pak. Devan,
Papa tahu. Miko pantas dihukum, sangat pantas, Devan. Tapi tolong, Papa mohon sama kamu, kasih Papa waktu untuk berpikir agar Papa bisa mendapatkan keputusan yang tepat untuk masalah ini. Tapi sementara itu, Papa mohon sama kamu, tolong jangan buat laporan dulu ke polisi tentang Miko. Papa mohon sama kamu. Boleh, Devan. Iya, Pak. Boleh, Pak. Makasih, Devan. Pak, Papa mau ajak aku kemana, Pak? Kita ke kantor pengacara. Kita akan bicarakan langkah hukum selanjutnya. Aku bener-bener gak habis pikir, Miko. Sama apa yang udah kamu perbuat. Dan bisa-bisanya kamu... Tania, aku tidak membunuh Mama Elsie. Mama tuh meninggal karena bunuh diri. Justru aku yang ingin menyelamatkan Mama supaya Mama tidak bunuh diri. Itu kenyataannya. Oke, let's say itu sebuah kecelakaan, Miko. Tapi bukan karena itu aku marah sama kamu. Aku marah sama kamu karena faktanya kamu menyembunyikan kebenaran, Miko. Dan bahkan kamu ngefitnah Alia, Miko. Untuk menyelamatkan diri kamu sendiri. Kamu gila apa? Aku tidak punya pilihan, Tania. Aku gak punya pilihan pada saat itu. Aku tidak bersalah. Dan aku tidak pantas dipenjara karena aku tidak membunuh Mama Elsie. Dan aku juga memikirkan soal kita, soal anak kita. Kita. Tania, kamu sedang hamil sekarang. Ada anak aku di perut kamu. Bisa kamu bayangin? Ketika kamu melahirkan anak kita nanti, tidak ada ayahnya di sampingnya. Tidak ada aku di samping kamu ketika kamu melahirkan anak kita. Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaan anak kita nanti? Kau mau itu terjadi? Jadi aku mohon sama kamu. Kamu bilang sama Papa untuk tidak laporkan aku ke polisi. Aku mohon. Kamu bilang sama Papa, jangan penjarakan aku karena aku tidak bersalah. Aku bukan pembunuh Mama Elsie. Tolong. Perasaan kamu halus, Tania. Aku yakin kamu pasti nggak tega dan kamu mau bantu aku. Jadi bagaimana, Pak? Kira-kira langkah hukum apa yang bisa saya ambil dengan masalah ini? Begini, dari kronologi yang terlihat di video ini, Pak Miko tidak bisa dijerat dengan pasal pembunuhan. Karena tidak ada unsur kesengajaannya sama sekali. Nggak bisa, Pak. Coba perhatikan di menit ini. Di sini Pak Miko justru tampak berusaha mencegah Bu Elsie untuk bunuh diri. Bukan berniat mencelakainya. Kecuali kalau Pak Miko bertindak ceroboh atau menarik pisau dengan kekuatan dan berlebihan yang menimbulkan luka yang fatal, maka ia bisa dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian.
Tapi kalau terbukti ini kecelakaan, maka Pak Miko tidak bisa dipidana sama sekali. Aku nggak akan memohon sama Papa Bali. Karena aku mau kamu terima konsekuensi atas perbuatan kamu sendiri. Tania, aku tidak bersalah. Jadi harus apa aku menerima konsekuensinya? Konsekuensi apa? Aku tidak membunuh Mama. Hah? Aku ini suami kamu. Iya, suami yang jahat, Miko. Dan aku yakin banget kalau kita biarin kamu lolos, kamu tidak akan pernah belajar di mana kesalahan kamu, Miko. Dan kamu malah akan bersikap semena-mena. Istri macam apa kamu, Tania? Kamu sampai rela suaminya di penjara. Bayangkan, ketika anak ini lahir, tidak ada ayahnya di sampingnya. Bayangin, Tania. Ya, aku terima semua konsekuensinya, Miko. Asal kamu gak lari dari tanggung jawab kamu. Karena apa? Karena itu contoh yang tidak baik untuk anak kita nanti. Dan aku gak mau anak aku tumbuh dan memiliki sifat yang sama kayak ayahnya. Istri macam apa kamu, Tania? Di saat semua orang menyudutkan aku, dan aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi kamu, istri aku, ikut-ikutan menyudutkan aku juga. Kenapa mereka bertengkar ya? Atau jangan-jangan Pak Miko mau kabur? Aku bukan perempuan yang bodoh, Miko. Aku bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Dan aku gak mau membela suami aku yang jelas-jelas bersalah. Aku nyesel menikah sama kamu, Tania. Kamu istri tidak tahu diri. Kayak percuma ya aku diem di sini. Percuma aku menghadapi laki-laki egois kayak kamu. Tania, Tania, tunggu Tania. Sampai kapan aku harus bertahan menghadapi suami yang egois dan jahat kayak Miko? Bu Tania nggak apa, Bu? Nggak apa-apa, saya baik-baik aja. Kamu nggak usah mengkhawatirkan saya. Lebih baik sekarang kamu fokus untuk berjaga di depan ruang rawat Pak Miko. Dan pastikan jangan sampai Pak Miko kabur. Karena Dara sangat mencintai saya. Jadi Dara tidak rela kalau sampai saya, orang yang paling Dara cintai dalam hidupnya, sampai masuk penjara, Reno. Ternyata bener ya. Pak Miko itu mantannya Mbak Dara. Bahkan setelah Pak Miko menikah, Mbak Dara masih belum bisa ngelupain dia. Ya Allah, kenapa ini sakit banget ya? Ini rasanya mencintai seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Kenapa aku harus ngerasain ini? Maaf ya, Pak Hendrik. Tapi walaupun Kamiko terbukti nggak sengaja membunuh Mama Helsi, tapi dia udah bohongin semua orang loh, Pak. Dia udah nutupin kebenaran. Pak, dia nggak lapor ke polisi. Dia melarikan diri dari lokasi kejadian. Dia memfitnah Alia. Dia juga membuat alibi palsu. Dan saya juga sangat yakin bahwa hilangnya rekaman CCTV di lokasi kejadian itu juga pasti perbuatan dia, Pak.
Itu kan pasti ada pasal-pasal pidananya kan, Pak? Nih Pak, nih, coba Papa baca. Nih, coba Bapak baca ya. Artikel ini menyatakan bahwa kita bisa menjerat Kamiko dengan pasal 310 dan juga 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan juga fitnah. Ini hukumannya bisa sampai 4 tahun penjara loh, Pak. Yang dijelaskan dalam artikel ini memang benar. Tapi itu tergantung dari sejauh mana tuduhan itu disebarkan dan dampak yang ditimbulkannya. Iya, tapi intinya Kamiko bisa dipenjarakan kan, Pak? Bisa. Tapi itu malah justru hukumannya menjadi lebih ringan bila Pak Miko mengakui kesalahannya dan menunjukkan etikat baik untuk memperbaiki keadaan ini. Bisa dipahami? Sikap diam Papa ini nggak adil buat aku dan Alia, Pak. Papa masih ingat kan? Waktu Kamiko menuduh Alia, Papa dengan sangat mudah percaya. Walaupun aku udah mati-matian berusaha meyakinkan Papa bahwa Alia nggak bersalah. Tapi sekarang jelas-jelas Alia nggak bersalah. Papa justru ragu. Kenapa, Pak? Apa karena kali ini yang bersalah itu Kamiko dan bukan Alia? Alia itu istri aku, Pak. Belahan jiwa aku. Sakitnya dia itu sakitnya aku, Pak. Deritanya dia itu derita aku, Pak. Jadi begitu Alia tersakiti karena dia difitnah sama Kamiko, aku ikut sakit, Pak. Aku ikut ngerasain. Tapi Papa kayaknya sama sekali nggak terpengaruh ya. Papa sama sekali nggak bisa ngerasain rasa sakit aku. Papa tuh cuma bisa ngerasain rasa sakitnya Kamiko. Evan, kasih Papa waktu. Untuk saat ini, Papa belum bisa mengambil keputusan apapun. Tolong, kasih Papa waktu untuk berpikir jernih agar Papa bisa memutuskan kelanjutan masalah ini. Papa juga akan berusaha untuk adil kok. Papa akan berusaha semampu Papa. Kasih Papa waktu.